Chiki Fauzi, wanita yang memiliki prestasi di bidang animasi dan musik ini, mengaku sangat menyukai dunia kreatif. Berawal dari kecil hingga sekarang, ia ingin terus berkarya yang membuatnya merasa senang dan puas. Awal mulanya tuh jadi emang aku SD di sekolah yang nge-boost kita buat kreatif banget. Jadinya emang kepacu banget buat terus bikin sesuatu, terus mikir, terus berkarya buat bikin sesuatu. Lalu akhirnya keterusan sampai SMP dan SMA, aku seneng banget ngelukis. Itu kayak lukisan aku zaman SMP atau SMA. Dan ada beberapa hal lain seperti crafting, bikin sesuatu dari bahan-bahan bekas, daur ulang, dan lain-lain. Terus pas kuliah, aku udah makin tahu aku mau jadi apa. Aku pengen jadi seniman yang terus bikin sebuah karya. Dan pada saat kuliah, tadinya tuh aku pengen ngambil seni murni di ITB. Pengen banget kayak jadi pelukis, pematung gitu. Cuman pada saat diskusi sama orang tua tuh sedikit khawatir kalau aku idealismenya terlalu menjadi seperti seorang seniman. Akhirnya setelah diskusi dan menemukan jurusan lain yang itu adalah ketika seni bercampur dengan teknologi dan kayak future-nya akan menarik banget, akhirnya aku kuliah animasi dan selepas itu sempat berprofesi sebagai animator. Lalu sekarang karena emang sukanya ngamen, main musik, dan kalau gambar emang suka ya, jadi akhirnya aku menjadi mural artist, ilustrator, dan juga musisi. Jadi aku juga bikin lagu, itu setiap aku bikin lagu aku pasti gambar gitu. Banyak yang mengatakan bahwa ketenaran yang ia dapatkan berkat prestasi kedua orang tuanya. Namun, Chiki tidak berhenti berkarya hanya karena omongan orang lain. Kenyataannya, emang aku anak mereka. Gimana? Dan aku sayang sama kedua orang tua aku. Dan aku seperti ini juga nggak lepas dari kedua usaha orang tua aku. Wajar dong kita seperti kita yang sekarang, misalnya kamu seperti kamu yang sekarang, itu pasti nggak lepas dari doa ibu kamu, usaha kedua orang tua kamu buat kerja dan ngebiayain sekolah kita, ngedidik kita. Jadi emang aku seperti ini juga hasil jeripayah kedua orang tua aku, dan begitu juga anak-anak lain, orang-orang lain. So what's the problem gitu aja sih. Kalau kritik masukan yang baik didengerin, tapi kalau misalnya emang kritik yang untuk menjatuhkan, ya jangan sampai menjatuhkan kita gitu. Ibaratnya kalau kritik buruk, orang nih ngelempar batu bata ke kita harus pakai batu bata itu buat ngebangun rumah. Jadi harus pintar, jangan terlalu baper gitu sih. Dunia tuh keras, jadi jangan baper. Chiki sempat menjadi salah satu animator di balik layar film kartun Upin dan Ipin. Karena hal itu, ia bertekad membuat perusahaan animasi sendiri di Indonesia. Usahanya tersebut tidaklah mudah, banyak hambatan yang dilaluinya. Kasarnya, jualan animasi, apalagi kapan yang kecil itu nggak mudah. Karena nggak semua orang ngerasa butuh animasi, dan animasi itu mahal. Karena bikinnya lama, license software-nya mahal, dan perlu banyak orang. Seperti di Upin Ipin, waktu sebelum aku resign itu ada 160 orang yang bikin, dan dibagi lagi divisi-divisi lain yang bikin. Ya Upin Ipin satu episode 1 minggu gitu. Ada production lain pada zaman dahulu, bikinan Laskopak Production. Jadi buat 2 produksi itu ada 160 orang gitu. Itu kan banyak orangnya kan. Animasi itu kalau sendiri ya jadi sederhana. Kalau banyak, kita bisa bikin sesuatu yang bagus banget, dan banyak orang kan berarti banyak SDM, dan itu cost kan. Dan kita perlu ngebiayain itu semua di saat job nggak selalu ada, karena nggak semua orang butuh animasi. Jadinya bisnisnya nggak berjalan karena jadi nombok. Dengan penuh harapan nih, gue pulang ke Indonesia. Karena gue sayang banget sama Indonesia. Gue pengen bikin majuin industri animasi Indonesia. Dengan segudang harapan, tiba-tiba ternyata bisnisnya tuh bikin kita babak belur. Udahan. Sempet gue bengong-bengong gitu. Cuman bengongnya tuh jangan kelamaan. Langsung mikir, gue tuh juga harus bertanggung jawab sama hidup gue sendiri. Karena kalau gue bisa berdaya, gue bisa bantu banyak orang. Gue selalu mindsetnya itu. Kalau kita mikirnya untuk bisa berdaya
banyak bantu banyak orang, kita pasti lebih ke kayak apa ya, ada pacuan, gue harus sukses nih biar gue lebih bisa berdaya gitu, biar bisa. Mengerjakan kegiatan sosial adalah salah satu hobi Ciki Fauzi. Dengan membantu orang lain, membuatnya merasa bisa menghargai apa yang ia miliki. Mengerjakan sesuatu yang berkenaan dengan kerelawanan, apalagi relawan pendidikan, dan itu banyak aku lakukan sama teman-teman Indonesia Mengajar. Cuma aku nggak nganggap itu jadi kerjaan, itu kayak sampingan di mana aku bisa bertemu orang-orang yang satu frekuensi sama aku. Karena kalau di bisnis atau di kerjaan, kadang kita ketemu orang yang frekuensinya masih beda, tapi kita samain buat mengerjakan sebuah pekerjaan yang bareng. Kalau di teman-teman kerelawanan, aku benar-benar ngerasa dapet temen yang benar-benar temen gue nih gitu, yang kita bisa susah bareng, bikin sesuatu pakai hati, dan itu bukan buat kepentingan kita sama sekali. Di kegiatan kerelawanan tuh egonya tuh benar-benar, orang tuh ego tuh ngebelakangin ego banget deh. Jadi aku suka banget, makanya aku selalu nyempetin biar hidup aku tuh seimbang, nggak selalu kayak cari duit banget gitu. Kalau kerja kan seperti itu kan, karena cari duit bukan hal yang buruk, itu penting karena kita harus ngegaji orang kan gitu pada saat itu. Dalam mengejar impiannya untuk bermain musik, Ciki memiliki banyak perjuangan panjang yang ia lalui. Salah satunya adalah ia sempat dikeluarkan dari band yang ia buat bersama teman-temannya. Sempet ngeband rock Melayu sama aku sambil kerja di Baskin Robin di toko es krim sama regular customer aku. Random banget kan, orang Malaysia diajak ngeband ayo aja. Terus sempat ngeband juga sama Indonesian student lainnya, bikin band elektronik, tapi mainnya emang di klub-klub karena musik kita tuh elektronik gitu. Aku main synthesizer sama nyanyi. Nah, terus pas aku pakai kerudung, karena kebawa suasana kantor di Upin Ipin ya gitu, aku dikeluarin dari band karena outfit harus represent musik. Pada saat itu aku sedih karena aku ngerasa dengan main musik aku tuh memiliki hidup yang dinamis. Jadi kayak emang intinya tuh aku suka main musik dan hidup yang dinamis gitu loh. Walaupun dulu pekerjaan aku tuh di belakang layar yang jadi income aku ya. Kalau income main musik kan dulu karena ngeband gitu aja kan ya paling buat happy atau apa gitu, karena dibagi-bagi lagi gitu. Nah, akhirnya aku mulai bikin lagu sendiri, karena pas ngeband kan kita bikinnya sama teman atau lagu teman kita aransemen bareng, tapi intinya bukan lagu aku dan bukan aku banget gitu. Terus aku percaya ketika aku lagi galau, kok gue pakai kerudung hidup gue tuh jadi kayak di belakang layar, jadi berkurang warnanya, ketemu orang kantor aja karena nggak main musik gitu. Akhirnya pada saat itu aku dikasih video teman aku, jadi ini jadi idola aku sampai sekarang, namanya Feist, tulisannya Feist, Feist, bacanya Feist. Nah, Feist itu live waktu itu di Trobendo di Prancis, dan dia main musik sendiri tapi ada bandnya. Pokoknya itu video yang ngubah aku, kayak seketika aku bilang I wanna be like her gitu. Aku pengen main musik lagi, jadi solo karir bisa kok, tapi emang harus terus berjuang buat nyari jalannya. Akhirnya pas pulang ke Indonesia, terus sempet ketemu beberapa orang yang salah, yang katanya mau bantu tapi ternyata ngebohongin, ditipu lah gue gitu. Sampai akhirnya ketemu orang baik banget namanya Mas Iga Mas Sardi, nggak sengaja terus jadi sapa-sapaan lewat Twitter. Dan pas aku lagi curhat terakhir sebelum dibantuin Mas Iga, aku ditipu orang gitu yang katanya mau bantuin musik aku. Mas Iga bales, Cik, aku bantuin deh, yuk kita ketemu di Toko V di Kemang. Waktu itu Toko V masih ada. Ya udah akhirnya ketemu dan Mas Iga bantuin. Halo teman-teman, aku dapat challenge nih dari Muslimah Daily, dan ini ada beberapa kartu yang aku akan menggambar karakternya dan nyanyiin soundtracknya. Oke, aku pilih satu ya. Nih. Ciri-cirinya, yang pertama galak. Banyak galak. Punya digambar. Waduh, Kak Ros. Silakan digambar. Serius gambar? Biasanya itu 3D. Aduh.
Coba gue pakai. Da-da-da-da-da-da. Ini harus tahu lagi, Kak. Apa? Ciri-cirinya serangga, terus juga sedih banget. Yang terakhir mencari mama. Serangga mencari mama. Sedih banget. Nggak tahu gue. Pasti tahu. Lava, bukan. Aku mencari mama. Lava nggak nyari mama kan? Pas. Pas. Nah. Gaun kuning, burung merah, Disney. Ini apa Beauty and the Beast bukan? Silakan digambar aja dulu, Kak. Susah banget sih gambarnya orang. Gaun kuning bel. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Udah tuh bel. Oke, coba kita buka. 1, 2. Yeay, benar. Iya, beda bajunya. Gue lebih milih baju yang sederhana. Akhirnya aku lebih fokus nyelesain album aku, launching juga di support Wardah, dan jadi sekarang aku menjalani karir aku dengan sangat bahagia, blessing in disguise. Aku nggak nyangka menjadi seorang musisi yang bawain lagu-lagu aku sendiri, terus mural artis, aku lebih bisa punya waktu nge-mural, terus aku tetap bisa berkegiatan sosial. Dan kalau sekarang aku punya waktu buat bantuin calon gubernur yang aku percaya gitu, dengan karya-karya aku bikin motion, aku jadi punya waktu buat itu gitu. Jadinya aku seneng gitu, dan gitu. Jadi emang kalau kita punya mimpi, apinya tuh mesti gede, karena pasti nggak semulus itu perjalanannya.